Lautan di dunia memiliki luas sekitar 362 juta kilometer persegi, yang mana terbilang sangat besar dan menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Lautan merupakan hal yang bisa dibilang menakutkan bagi umat manusia. Kita tidak sepenuhnya tahu bagaimana misteri di lautan, termasuk di dasar lautan itu sendiri. Sekitar lebih dari 80% dasar lautan masih belum bisa dipetakan, tidak teramati dan belum dijelajahi yang bahkan dengan kemampuan teknologi kita saat ini. Contohnya saja Palung Mariana yang ada di lautan Samudra Pasifik, yang dalamnya diperkirakan mencapai 11 km dan menjadi titik terdalam di lautan. Dengan mengetahui hal tersebut, bayangkan jika kapal yang kita naiki tenggelam dan terbawa arus ke perairan antah berantah. Banyak kejadian yang terbilang mengerikan yang pernah terjadi, yang mana para penumpangnya tentu saja hilang tak terdeteksi. Dan ya, bisa dibilang sudah pasti meninggal dunia. Mungkin kita semua setuju bahwa tingkat keselamatan akan berada di angka hampir 0% jika kita mengalami hal tersebut. Namun ada sebuah kejadian nyata bagaimana seorang pria asal Nigeria berhasil bertahan selama 3 hari di kedalaman laut ketika kapal yang ia tumpangi tenggelam akibat ganasnya lautan. Nama pria tersebut adalah Harrison Ojegba Okene, pria asal Nigeria yang pada tahun 2013 silam tersebut bekerja sebagai koki di sebuah tugboat bersama dengan beberapa rekannya. Pada tanggal 26 Mei 2013, berjarak 32 km dari lepas pantai Nigeria, mereka sedang bekerja untuk menstabilkan tanker minyak Chevron yang sedang bermasalah. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari dan saat itu ombak besar datang dan menghantam kapal mereka dan akhirnya tenggelam dengan cepat. 12 anggota awak yang berada di kapal, sebagian dari mereka terkunci dan berada di dalam kabin sebagai tindakan pencegahan keselamatan jika mereka diserbu oleh bajak laut atau perompak. Hal ini memanglah bermanfaat untuk keselamatan, namun tidak demikian ketika kabin telah dipenuhi dengan air. Namun untungnya, Harrison telah meninggalkan kabinnya dan pergi ke kamar mandi, tepat sebelum kapal ini tenggelam. Ia membuka pintu kamar mandi dan melihat beberapa temannya yang terbawa air. Namun untungnya, entah mengapa air di mana ia berada tidak dengan segera memenuhi ruangan tersebut. Ini adalah salah satu keajaiban dari kejadian ini. Saat kapal tersebut menyentuh dasar laut sekitar 30 meter di bawah permukaan, kira-kira sama dengan bangunan 7 lantai, ia mulai merasakan hawa dingin yang ekstrim. Dia berhasil keluar dari kamar mandi dan berada dalam kegelapan total, tidak dapat melihat ataupun bernafas. Dan ia menggunakan tangannya untuk merasakan apa yang ada di depannya. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukan kantung udara yang berukuran besar di sebuah ruangan. Ia bertahan tanpa makanan dan minuman. Dengan pasokan oksigen yang berkurang dengan cepat, peluangnya untuk bertahan hidup jelas sangat kecil. Ia bisa saja mati karena kehausan, kedinginan, ataupun air pocket dalam kapal tersebut dipenuhi dengan air dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan mungkin saja oleh ikan hiu yang memang sangat suka memeriksa kapal-kapal yang tenggelam. Dalam penuturannya, ia pertama berhasil menemukan minuman kaleng yang ada di sekitarnya, yang mencegahnya dari dehidrasi. Kemudian ia juga menemukan kasur atau bantalan yang ia gunakan di sekitar tubuhnya untuk membuat tubuh bagian atasnya tetap hangat dan mencegah terjadinya hipotermia. Tetapi masalah terbesarnya adalah kantong kecil udara tempat ia terjebak kehabisan oksigen. Dan berdasarkan ukuran kantungnya dan tekanan di bawah 30 meter di bawah lautan, maka batas waktunya untuk bernafas sepertinya hanya sekitar 60 jam. Dalam kondisi tersebut, saat bernafas, manusia tentu saja mengeluarkan karbon dioksida, yang mana jika dalam ruangan seperti itu, dapat meracuni dirinya sendiri. Namun untungnya ia paham mengenai hal tersebut, dan beberapa kali memercikan air di sekitarnya, agar karbon dioksida tersebut terserap oleh air. Ia juga harus menahan rasa lapar yang begitu hebat. Dalam beberapa saat, ia juga menceritakan mengenai para ikan hiu yang masuk ke kapal tersebut. Tapi beruntung, hiu tersebut tidak menemukan dirinya. Beberapa saat kemudian, ia mendengarkan suara ketukan pada kapal tersebut, yang ternyata mereka adalah tim penyelam yang datang untuk memeriksa kapal tersebut. Namun mereka tidak berhasil menemukan Harrison. Tetapi ketika dia akhirnya melihat cahaya penyelam muncul di dalam air di dekatnya, para penyelam tersebut hanya lewat dan tak sengaja menemukan dirinya. Tentu saja para penyelam tersebut kaget ketika melihat dirinya masih dalam kondisi hidup setelah tenggelam selama 3 hari. Akhirnya Harrison berhasil diselamatkan oleh para penyelam tersebut. Okay. What's that? Okay. Alright, you found one, yeah? He's alive. Okay, keep him there. Alright.
Alright, just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what we're gonna do. Alright, just keep him there and keep him calm, okay? Alright, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Alright. Let's go through the that's it. Ready, not? You might have to adjust it, right? Okay. That needs to be rotated. Hold on, Nico. Go back up there. Okay, how's the slack? Have you got enough slack to dress him? Okay, can we have some more slack? Slack to David. Sorry, 5 meters inside. Okay. Make sure you tighten that spider like that tight, yeah? Roger, in the bell, up on Susan umbilical, please. Check the other side. Stop on two, stop on two. Hello, my friend, can you hear me? Okay, listen to me. You're going to be putting the hat on so you can breathe, okay? Alright, now you mustn't panic, eh? You must listen to me, alright? Alright. We're going to take you in the water and we're going to take you to the bell, okay? And then we're going to bring you home, okay? Alright. So now I just want you to keep calm, okay? Are you feeling okay? Are you sore? Have you got any injuries? Okay. Okay. What's your name? Harrison. Okay, Harrison. My name is Colby. Okay, and I'm going to bring you home, okay? And the diver that's helping you now, his name is Nico. Okay, that's Nico, okay? There's another guy on the other to me, okay? Alright, we're going now. Put your head under water and breathe comfortably, okay? Okay, how's that? Are you alright, Harrison? Are you comfortable? Alright, stick his head in. Put his head in the bell. Well, hey, I'm taking instructions of it. What am I supposed to do? How are you feeling, Harrison? Alright, very good. You scared me there. Alright, you must say Roger when I'm talking to you. Alright, he's in the bell. Let's get him into the bell. Are you able to climb in? Open the flood up so you can climb in.
Kejadian ini diyakini sebagai waktu terpanjang yang pernah dialami oleh manusia untuk dapat bertahan hidup di bawah air tanpa bantuan dari siapapun. Akibat kejadian ini, ia telah bersumpah untuk tidak pernah lagi kembali ke laut seumur hidupnya. Dan kejadian ini bisa dibilang sebagai mujizat dari Sang Maha Kuasa. So yeah, thank you for watching and I hope you enjoy it.